Mungkin sebelum lanjut ke pemateri, izinkan saya membacakan CV terlebih dahulu. Nama Unggul Purnomo Aji, SK, SPI, MAG, nomor HP 085806118814. Riwayat pendidikan S1 Universitas Wisnuwardana 2019 sampai 2019. S1 gelar khusus bagi lulusan menyetorkan hafalan Al-Quran 30 juz Universitas PTIKI 2020 sampai 2022. S2 Universitas PTIKI 2022 sampai 2024. S3 Universitas PTIKI dari 2024 sampai sekarang. Riwayat atau pengalaman organisasi 2022 sampai sekarang tim ahli ekonomi Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2023 sampai sekarang ketua Lembaga Riset Keagamaan. 2019 sampai 2024 Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Oke, untuk mengefisienkan waktu, mungkin kepada Kak Unggul dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada Pak Dirut atas salam ya. Rekan saya, sahabat saya, eh Mr. Prayogo, Prayoga. Terus rekan saya dalam diskursus yang sama hari ini, Mbak Kotrunada, juga kepada rekan-rekan semua, khususnya untuk moderator yang cukup luar biasa hari ini. Jadi kali ini kami akan mendiskusikan. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan coba sekritis mungkin ya, coba ditajamkan mungkin karena ini sifatnya masih pengantar, belum sampai kepada level epistemik. Jadi ini sebagai pengantar bahwa sebenarnya tanpa ada sebuah campur tangan kolektif dari para mufasir yang sifatnya subjektif pun, Al-Quran sudah membicarakan hal tertentu terkait apa namanya kesetaraan perempuan. Dan berbicara tentang perempuan ini, kemudian kita pasti juga nanti sangat berhubungan dengan konteks-konteks kekinian, khususnya yang mencangkup masalah ekologi sebagai tambahan wawasan saja. Jadi mari mungkin kita mulai dulu. Eh, jadi sebenarnya ada eh, kesetaraan itu yang ada dalam Al-Quran itu, apakah dia itu asli ataukah dia itu rekonsepsi, kan gitu ya. Nah, pada dasarnya seperti ayat-ayat yang tadi diutarakan maupun ayat-ayat yang seperti di sini, untuk memudahkan kita langsung pakai Indonesia. Misalkan ada Al-Hujurat yang paling mulia, yang seperti tadi dikutip ya, yang antara kamu adalah yang paling takwa di sisi Allah kan gitu ya. Jadi di sini menekankan bahwa sesungguhnya terlepas dari laki-laki atau perempuan atau dewasa atau kecil, kaya atau miskin, sebenarnya kodrat ilahiyah itu sebenarnya menjunjung masalah equality atas ketakwaan yang dilakukan hambanya, siapapun dia. Kemudian Anissa misalkan, ada wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya, nafsu wahidah gitu kan. Nah, dari sini menegaskan bahwa eh, asal-usul manusia, terlepas nanti diskusinya itu dari Nur Muhammad dan lain, itu menolak hierarki terhadap patriarki bawaan. Itu nggak ada dalam Al-Quran sendiri. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah laki-laki siapapun yang beriman, beramal soleh, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya, Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Tentu hal ini tidak apa namanya, tidak ada semacam tendensi mendiskriminasi kelompok manapun, apalagi kelompok yang terkait masalah laki-laki atau perempuan. Adapun ayat-ayat yang membahas tentang nurture, konstruksi sosial tadi, seperti laki-laki lebih, bukan lebih ya, sebagai kawam, penguat bagi perempuan, itu adalah karena struktur masyarakat Arab kala itu, eh, perempuan ketika ingin mengaktualisasi diri, itu masih belum sepenuhnya safety. Karena apa? Karena
struktur sosial pada masa jahiliyah itu masih ada bawaan bahwa perempuan adalah benda, perempuan bisa dieksploitasi. Ada bawaan masyarakat seperti itu karena Islam kan belum bisa menyebar dengan kuat seperti itu. Sehingga yang paling bertanggung jawab atas mungkin kesejahteraan rumah tangga, keamanan rumah tangga adalah laki-laki. Sebenarnya di situ poinnya. Nah, apa namanya? Kemudian ada hal lagi tadi seperti dijelaskan sebagai ibaratnya pom bensin ya, sebagai tujuan bukan yang utama, tapi sebagai arah untuk menuju tujuan yang lebih jauh. Aturan waris sendiri itu muncul, misalkan laki-laki dapat dua, perempuan satu, itu ketika masyarakat itu ada di era perbudakan, benar-benar jahiliyah, benar-benar eksploitatif. Gerakan ke arah situ, itu saja sudah lumayan bagus ya. Nah, kita sekarang sudah di era modern, tentu rekonsepsi daripada waris pun juga bisa berbeda. Ada yang menggunakan teori hermeneutik, langsung menyamakan saja, karena sudah di era di mana kita harus setara. Ada yang tetap menggunakan metodologi kias, tetap 2 banding 1, tapi ada banyak sekali alternatif seperti yang perempuan dikasih hibah, itu sehingga nanti ketika nominal di belakang itu hampir sama. Itu nggak masalah juga. Yang penting ada poin di mana kita menuju ke arah yang lebih inklusif dalam pembagian gender. Kemudian banyak ya akademisi Islam hari ini lebih menekankan bahwa sebenarnya ketimpangan gender yang terjadi itu bukan karena ajaran agamanya itu patriarkis, tapi karena interpretasi manusianya. Ya mungkin kala itu perempuan belum dapat porsi kebebasan yang lebih dalam menyampaikan suaranya. Juga apa namanya, Al-Quran sendiri sebagai ayat, sebagai sebuah teks suci itu mengakui kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang lain-lain itu hanya merupakan sebuah penyesuaian terhadap kondisi konteks sosial masyarakat pada itu. Nah, ada hal menarik bahwa apakah kemudian yang diusung, konsep kesetaraan yang diusung oleh Islam itu nanti mengarah secara sangat-sangat bebas, seperti mungkin konsep feminisme di Barat, atau berlaku terbatas. Ada hal tertentu yang kita masih belum bisa terima hal itu. Jadi kalau kita bicara tentang feminisme sendiri, itu lahir dari perkawinan antara pemikiran Simone de Beauvoir dan filosof eksistensialis Jean-Paul Sartre. Dari situ muncullah buku seperti Second Sex dan lain sebagainya yang sebenarnya ingin mengatakan bahwa perempuan itu berada pada struktur sosial yang kedua daripada laki-laki. Tidak banyak memiliki akses, tidak banyak bisa beraktualisasi dan lain sebagainya. Hal ini terbentuk atas kondisi sosial di Eropa kala itu, yang mana masyarakat kelas 2, kelas miskin misalkan, itu mendapatkan less privilege dan yang daripada yang masyarakat yang punya capital, apalagi perempuannya. Karena kala itu era kolonial, perempuan sangat terdiskriminasi hari itu. Nah, kalau kita melihat dari situ, sebenarnya kalau kita lihat unsur-unsur lebih detailnya, secara fisiologis tentu kan laki-laki dan perempuan memiliki berbagai macam perbedaan. Dan itu diakui, perbedaan kodrati itu diakui oleh Islam. Tapi Islam sendiri tidak menghalangi atas prinsip kesetaraan yang ada. Namun, feminisme yang tadi diusung oleh Barat itu sebenarnya menolak hal itu. Jadi benar-benar ingin sama kayak laki-laki. Nah, kemudian masalah open relation, ya kalau kita bicara masalah kebebasan eksistensial, open relation adalah hal yang lumrah di Barat. Namun di Islam itu menjadi keharaman karena memang Islam sendiri mengukur kepada dampak konsekuensi yang terjadi. Misal di di Amerika itu ada paternity test dan lain sebagainya. Konsekuensi dari open relation itu sehingga banyak anak itu nikah, bapak ibunya nikah dengan siapa tapi anaknya dari siapa. Itu banyak terjadi di Amerika sehingga ada semacam paternity test gitu kan. Nah, kita menolak atau melakukan upaya preventif supaya itu tidak terjadi.
tidak terjadi kerusakan genetik lah bahasanya itu, yang merusak keturunan dan sebagainya. Islam masih mempertahankan hal itu. Terkait dengan poligami, sebenarnya di poligami sendiri ada 3 tipikal ulama ya. Ada yang mutasahil terhadap hal itu, ada yang Bur, mutawasit, ada yang mutasyadid. Ya, suaranya hilang. Tadi hilang. oh ya, saya dari mana tadi? Ada kok Mas, di sana Itu ada. angka preventif untuk terkait open relation tadi. Oh ya, bagaimanapun Islam itu tidak akan membuka ruang terhadap open relation. Karena itu menjadi hal yang nanti rancu dalam struktur sosial kita. Intinya itu ya, nanti mungkin diskusi lebih spesifiknya di tanya jawab ya. Ini supaya lebih cepat lagi. Nah, tadi ke poligami ya. Nah, tadi ada ulama yang mutawasid, ada yang mutasyadid, ada yang mutasahil. Sebenarnya, kalau kita bicara masalah poligami, khususnya di ayat-ayat yang menjelaskan hal itu, misal An-Nisa itu, sesungguhnya kan poligami itu ditunjukkan kepada misalkan Islam perang dengan orang Kristen atau orang kafir misalkan kala itu, kemudian orang kafir kalah, kemudian orang kafir yang kalah tadi kebanyakan laki-laki meninggalkan banyak istri dan anak daripada mereka terlantar karena struktur ekonominya kan sangat eksploitatif, perempuan nggak bisa aktualisasi diri untuk mencukupi kehidupannya. Dan itu ditolong oleh masyarakat Muslim dengan melakukan poligami. Kemudian juga untuk menjaga hak anak yatim dari yang ditinggalkan tadi. Begitu, jadi ada konteks-konteks untuk menolong, bukan konteks yang bahasa kita syahwatiyah itu. Kemudian kalau dari yang eksistensialis, tentu hal itu ditolak sebagai bentuk penindasan otoritas pria. Berarti kalau boleh poligami ya, boleh itu juga boleh kan gitu ya, kalau bahasa mereka. Kemudian dari kebebasan eksistensial itu eh, apa namanya masih dibatasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Nanti mungkin kita bicara masalah khalifah fil ard tadi seperti yang dijelaskan Mbak Kotrunada dan lain-lain. Ada semacam garis batas yang memang sudah ditetapkan Tuhan untuk harmonisasi kehidupan umat manusia dan itu apa namanya batas-batas yang ditentukan Islam. Sedangkan di filsafat atau dalam tanda kutip feminisme yang ini mendebut eksistensialis ini itu benar-benar bebas sebebas-bebasnya. Jadi seorang individu itu berhak mengatur dirinya, berekspresi semau-maunya dia, gitu. Gitu ya. Jadi itu kira-kira sorotan-sorotan kita terhadap feminisme yang eksistensialis. Tapi beberapa feminisme yang lain, misal ekofeminisme dan lain sebagainya, kita sejalan. Kemudian tadi ada sorotan bagaimana pandangan Islam terkait pekerjaan domestik. Jadi sebenarnya Islam itu dari sudut pandang Al-Qur'an ya, itu menjaga kesetaraan dengan melakukan prinsip kemitraan dan kerjasama. Hanya seimbang, ya kan. Kemudian suami istri harus diarahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal apapun dalam rumah tangga itu. Nanti di hadisnya ada penjelasannya. Juga mungkin suami lebih dibebankan sedikit untuk tanggung jawab nafkah, karena perempuan ada beban yang lain yang memang nggak bisa diemban oleh laki-laki, seperti menyusui, kemudian hamil dan melahirkan. Jadi sebagai kompensasi dari itu, yang laki-laki diberikan kewajiban lebih ada pemenuhan hal semacam itu. Nah, ini ada hadis-hadis yang menarik ya. Jadi ketika dulu itu Rasul itu biasa menjahit bajunya sendiri, memerah susu kambingnya, melayani diri sendiri. Jadi tidak benar hari ini ketika ada seorang, biasanya orang dari masyarakat santri yang punya posisi, entah jadi kiai, entah jadi gus, entah jadi apa, nyuruh-nyuruh, itu sangat tidak dibenarkan. Karena Nabi pun itu melakukan untuk dirinya sendiri itu dari dirinya sendiri. Tidak nyuruh-nyuruh orang, apalagi istrinya, apalagi santrinya. Itu adalah hal yang sangat salah. Kemudian ada hadis lain misalkan, ketika apa namanya ini, apa yang biasa dilakukan Rasulullah di rumah, Aisyah menjawab, karena yakunu fi mihnati ahlihi. Beliau membantu pekerjaan keluarganya semua yang dilakukan. Ketika sholat ya sholat, beliau pergi. Ketika dakwah ya dakwah. Ketika di rumah membantu istrinya.